Baiklah, terima kasih. Selamat pagi, siang, dan sore, dimanapun dan kapanpun teman-teman menyaksikan video presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang permasalahan penelitian di sekolah dasar. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Salmiah selaku pemateri. Yang kedua ada Diana Diroh selaku pemateri juga. Dan yang terakhir saya sendiri, Daniel Giri Sataraulu, selaku moderator. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya persilahkan untuk pemateri pertama menyampaikan materinya. Pengertian masalah penelitian. Masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Identifikasi masalah penelitian di sekolah dasar. Terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian di sekolah dasar. Permasalahan ini biasanya timbul dari 3 faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal, peserta didik, serta faktor lingkungan dan tenaga pendidik. Faktor internal, kelemahan fisik seperti tidak berkembangnya susunan syaraf pusat karena cacat atau sakit, kurang berkembangnya panca indera sehingga menyulitkan proses interaksi, menderita penyakit menahun, dan ketidakseimbangan perkembangan dan reproduksi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan mental seperti cacat mental, kurang semangat, serta pengalaman-pengalaman traumatis. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan emosional seperti rasa tidak aman, fobia, maupun ketidakmatangan. Yang keempat, kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan yang salah, seperti banyak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aktivitas sekolah. Dan yang kelima, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan, seperti membaca, menghitung, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membacakan faktor eksternal. Yang pertama, kurikulum yang seragam, bahan dan buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat kematangan. Yang kedua, beban belajar mengajar yang terlalu berat bagi siswa dan guru. Yang ketiga, populasi siswa yang terlalu besar dalam kelas. Yang keempat, terlalu banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, kelima, kekurangan gizi. Selanjutnya, faktor lingkungan dan tenaga pendidik. Yang pertama, guru kurang menguasai materi pembelajaran. Guru yang kurang menguasai materi akan membuat siswa sulit untuk memahami apa yang telah diajarkan karena pemahaman setiap siswa itu berbeda-beda. Bisa-bisa konsep yang diajarkan akan melenceng dari konsep yang seharusnya. Yang kedua, guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan siswa hanya sebagai pendengar, sehingga pelajaran terasa kurang menarik, sehingga siswa menjadi jenuh dan kurang memperhatikan. Yang ketiga, kurangnya kesiapan guru dalam mengajar. Guru tidak siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, seperti contohnya saat ini ketika pergantian kurikulum terjadi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut dengan KTSP menjadi kurikulum 2013. Terjadi kebingungan luar biasa dari guru-guru dan menjalankan metode dan model pembelajaran. Dari pembelajaran yang terpisah-pisah antara bidang studi menjadi pembelajaran terpadu tematik, integratif, membuat kebingungan guru dalam mengajar. Selanjutnya, kurangnya konsentrasi siswa. Konsentrasi siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yang pertama, lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah faktor dari sekelilingnya, misalnya anak diberi tugas menggambar pada saat yang bersamaan, ia mendengar suara ramai dan itu lebih menarik perhatiannya sehingga tugas pun diabaikan. Berarti lingkungan mempengaruhi konsentrasinya. Yang B, psikologi. Faktor psikologi anak juga bisa mempengaruhi konsentrasi anak.
Anak yang mengalami tekanan ketika mengerjakan sesuatu, ia bisa menjadi tidak konsentrasi sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contoh yang berbeda misalnya, suasana di sekolah yang berbeda dengan suasana di rumah. Anak kaget karena mempunyai teman yang lebih berani, sehingga ketakutan dan kekhawatiran si anak membuat sulit untuk konsentrasi. Akibatnya, konsentrasi di kelas untuk menerima pembelajaran menjadi berkurang. Jadi, karena faktor psikologis anak yang disebabkan karena kurangnya kemampuan bersosialisasi bisa membuat anak menjadi kurang konsentrasi di sekolah. Yang terakhir, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Guru yang cenderung kaku dan kurang bersahabat dengan siswa akan membuat hubungan terasa ada jarak. Sehingga jika terjadi kebingungan, siswa terkadang malu dan takut untuk bertanya, sehingga siswa menjadi fasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silahkan bertanya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami, dan selamat pagi, siang, dan sore.